Swastiastu, Bu Mangku. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidin. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, dimanapun Anda berada, bertemu dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Pada saat ini kami berada di Pura Giri Murti Sakti yang berada di daerah Kasembon, Malang. Pura ini kalau kita lihat berada di atas ketinggian sekitar 800 meter mdpl, di mana suasananya dan hawanya cukup sejuk sekali. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang moderasi beragama yang baik dalam rangka membangun kehidupan yang harmonis di negeri tercinta Indonesia di tengah segala bentuk keberagaman yang ada. Bersama narasumber yang sudah ada di Mandala Utama, mari kita bertemu dengan beliau. Om Swastiastu, Om Pak Swastiastu, Sukirno. Pak Gede. Terima kasih. Bapak Ibu, para pemirsa setia TVRI Jawa Timur, saat ini saya sudah berada di Mandala Utama, Pura Giri Murti Sakti. Bersama narasumber Bapak Sukirno, SPDH. Beliau adalah tokoh umat dari Kota Jombang yang merupakan anggota dari FKUB. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas tema yang akan dikupas pada kesempatan ini. Mungkin Pak Sukirno berkenan untuk menceritakan sejarah berdirinya pura di desa Kasembon ini, di mana yang saya lihat pemandangannya begitu indah, begitu bagus, dan udaranya pun begitu sejuk. Oke, silakan Pak Sukirno. Oke. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa Pura Giri Murti Sakti yang ada di Dusun Temurejo, Desa Dusun Dodol, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang ini didisungsung oleh masyarakat Hindu Kabupaten Malang dengan jumlah kurang lebih 383 kakak. Yang mana sejarahnya dulu berbentuk sanggar. Nah, karena masyarakat ini semakin berkembang dan juga mengharapkan kemajuan tempat ibadah yang lebih representatif, maka dipugarlah menjadi Pura Giri Murti Sakti yang keadaannya saat ini semakin baik dan umatnya berkembang semakin baik juga. Terima kasih. Pak Sukirno, saya tertarik dengan namanya ya, Giri, Murti, dan Sakti. Kira-kira filosofi apa yang ingin dibangkitkan oleh nama pura tersebut, Pak Sukirno? Mungkin Terima kasih. Nah, pura yang arti daripada nama tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, diambil dari kata giri. Giri. Ya, artinya adalah gunung. Gunung. Sebagai acuan menghadap Persembahyang. Kiblat gitu ya, kiblat. Ya, betul. Ya. Yang kedua, murti. Kita menuju Tuhan Yang Maha Esa yang menyatu. Nah, karena ini kalimat terakhirnya adalah sakti. Maka diharapkan pura ini menjadikan motivator sebagai manusia berbangsa dan bernegara hidup di dunia ini menjadi
lebih hebat. Sakti artinya kekuatan mungkin ya. Bukan sakti dalam arti klinik loh ya, para pemirsa. Bukan. Sakti artinya kita berharap bahwa umat Hindu khususnya dan umat-umat yang lain yang ada di sekitaran pura ini, di sekitaran desa ini memiliki kekuatan, kan gitu Pak ya? Betul. Kekuatan dalam rangka membangun kehidupan yang harmonis demi Indonesia tercinta, kan begitu Pak Sukirno. Nah, sekarang kita ke tema yang akan kita bahas seperti tadi, bagaimana moderasi beragama dalam membangun kehidupan yang harmonis itu dalam konteks agama Hindu tentu Pak Sukirno, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Di dalam moderasi beragama, khususnya di wilayah Kasembon, Wonoagung ini, sangatlah harmonis. Karena masing-masing agama mempunyai moderasi yang sangat logis dan juga dilakukan setiap hari tanpa mengerti dasar-dasarnya pun sudah dilakukan. Karena apa? Agama Hindu punya landasan dasarnya. Pertama, tatwa misinya sangat tinggi. Tatwanya, tatwanya sangat tinggi. Yang kedua, di dalam mengimplementasikan kerukunan itu tidak harus disuruh, tapi bangkit dengan adanya niat baik ajaran yang dipeluknya. Berarti dari kesadaran sendiri muncul. Ya, siap. Selanjutnya, urusan dengan pemerintah pun beliau sudah mengerti betul apa kewajiban umat beragama yang menjadi rukun landasan adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Itu yang menjadikan landasan agama Hindu. Dan juga di dalam Bhagavad Gita juga sudah dijelaskan. Maka umat yang agak khususnya di Wonoagung ini tidak pernah ada sesuatu yang mengganjal dan bermasalah antara intras masyarakatnya. Maka di intern pun kita bangun kebersamaan untuk berusaha sehingga dirinya akan menjadi lebih bakti kepada Tuhannya. Wah, menarik sekali Pak Sukirno. Jadi Bapak Ibu para pemirsa TVRI Jawa Timur, sebagai landasan utama dalam beragama adalah sebuah kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri. Nggih Pak Sukirno. Iya, betul. Bukan karena ada tekanan dari tetangga, dari pemerintah, atau mungkin dari orang lain supaya menjalankan ajaran agama tertentu, tapi tidak. Jadi menjalankan ajaran agama muncul dari sebuah kesadaran bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Betul. Kalau kita mengutip Bhagavad Gita, Adhyaya 2 Sloka 47, dengan tegas itu mengatakan, karmane wadi karaste mapalesu kadacana, makarma palaheturbur mate sanggo setiva karmani. Jadi bagaimana kita menjalankan kewajiban beragama, kewajiban kepada pemerintah itu karena kesadaran. Karmane wadi karaste, karena menjalankan itu sebagai sebuah kewajiban, ngoten Pak. Betul. Nah, dengan demikian maka akan timbul sebuah keharmonisan dalam dirinya, keharmonisan dengan lingkungan, keharmonisan dengan negara. Menarik sekali Pak Sukirno. Terus dalam keberagaman yang ada ini, tadi kan Pak Sukirno mengutip ada tatwa sebagai landasan utama. Tentu kita sebagai agama Hindu ada tatwa landasan dalam agama Hindu bagaimana menjalin kehidupan harmonis dengan lingkungan yang kita lihat notabene berbeda itu Pak Sukirno. Silakan Pak Sukirno. Dalam tatwa di sini diimplementasikan kepada masyarakat sehingga caranya tidak muluk-muluk. Cukup kita saling mencintai, saling menghormati, membiarkan mereka berdasarkan keyakinan masing-masing. Tidak pernah ada pemaksaan, tetapi ajaran bagi internnya dipupuk, dididik dalam pasraman, dalam pembinaan agama, di sekolah maupun di pasraman pura tempat kita. Jadi bagaimana saling menghargai ya Pak? Iya, betul. Ada kita mengenal ajaran tatwa asing Pak Sukirno, bahwa
kamu adalah aku, kemudian aku adalah kamu juga. Betul. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri sendiri. kita. Nggih. Kemudian Pak Sukirno tadi mengutip adalah sama sesungguhnya, nggih. Iya. Saya mengutip sebuah kitab dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 18, Sloka 54, di sana mengatakan, Brahma butah prasana atmana naso cati nakan kesati, sama sarwesu butesu madbaktim labati param. Ketika kesadaran beragama, kesadaran Tuhan muncul dalam diri kita, sama sarwesu butesu, kita akan memandang sama kepada semua makhluk, Pak Sukirno. Dan itulah bentuk bakti beragama yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi mungkin bentuk beragama yang sesungguhnya bukan rajin ke pura, rajin sembahyang tiap hari dari pagi sampai malam, Pak Sukirno. Tetapi dengan tonggo nggak ngereken, itu bukanlah bentuk beragama yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan Pak Sukirno jelaskan tadi dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, Pak Sukirno? Begini. Nah, terima kasih. Dalam kebinekaan di sini berdirilah beberapa agama yang ada. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik. Kesemua hidup rukun. Mengimplementasikan, melaksanakan itu, menghormatinya dengan landasan dasarnya adalah Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam. Kita hidup itu di dunia mengisi kebersamaan, mengisi dunia ini dengan kebaikan. Bukan karena paling berkuasa saya yang paling hebat. Bukan. Dan bukan harta, tapi adalah moralitas yang ada di masyarakat ini. Maka dengan kesadaran itu, di sini saling mencintai, menghormati, saling berkunjung pada kegiatan-kegiatan agama hari raya tertentu. Oh, jadi ketika Galungan, Hari Raya Nyepi, umat-umat yang lain juga ikut gitu ya, Pak Sukirno? Betul. Terutama kalau Hari Raya Nyepi pada saat ogoh-ogoh. Tawur. Ogoh-ogoh itu juga mereka juga ikut. Ya. Begitu juga sebaliknya mungkin ya ketika Idul Fitri, saudara kita lagi pecalang juga ikut membantu. Ikut membantu keamanannya. Ya, itulah Bapak Ibu, para pemirsa setia TVRI Jawa Timur, ajaran Wasudewa Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara di daerah Watu Dodol tadi ya, daerah Temurejo Dodol ini sudah sangat terimplementasi dalam seluruh umat, seluruh masyarakat, tidak saja dalam masyarakat Hindu saja, tetapi semuanya guyub rukun dalam rangka membangun kehidupan yang harmonis. Nah, Pak Sukirno, kehidupan yang harmonis kalau di dalam agama Hindu kan yang disebut dengan Trihita Karana. Betul. Berarti dibangun dari mereka dapat menjalankan kewajiban beragama masing-masing, kewajiban dirinya secara pribadi, kemudian kewajiban menjaga lingkungan. Nah, saya lihat lingkungan di sini nih pepohonannya cukup bagus, rata-rata bagaimana kehidupan mereka dalam masyarakat untuk menopang hidupnya dalam baik beragama maupun kehidupan sosialnya, Pak Sukirno. Ya, terima kasih. Nah, di dalam pelaksanaan untuk keharmonisan dengan lingkungan, khususnya di lingkungan kehutanan di sini, dari masing-masing masyarakat di sini saling menjaga tanaman yang ada di kehutanan. Menanam, pertama, menanam yang pokoknya dan bawahnya ditanami dengan adanya rumput yang digunakan menopang dari pekerjaannya mereka, yaitu untuk pakan ternaknya, agar terjadi keharmonisan. Sehingga tanah tersebut bisa menjadi aman dan juga tidak ada longsor dalam menjaga keharmonisan itu dengan lingkungannya. Yang kedua, dan dalam menopang pekerjaan mereka dalam hidupnya, tentu ada imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa berupa rumput yang bisa untuk memberikan makan pada ternaknya. Selanjutnya juga bisa digunakan pupuknya untuk merawat tanamannya yang ada di sekitarnya, contohnya duren dan sebagainya. Di sini sangatlah ijo ruyu-ruyu. Maka itu, khususnya masyarakat di Dodol ini, taat dengan pemerintah di dalam menjaga keharmonisan, tidak perlu diragukan lagi. Itu.
Nggih. Berarti walaupun ini ada di pegunungan, jadi masyarakat tidak akan pernah khawatir untuk terjadi longsor ataupun banjir banjir bandang. Nggih. Jadi bagaimana keberadaan dari alam semesta khususnya tumbuhan dan binatang yang lainnya itu adalah merupakan sarana untuk kita khususnya umat Hindu bisa menjalankan kewajiban kepada Tuhan, Iya, betul. Karena kita dalam bersembahyang itu kita membutuhkan patram puspam palam toyam, Jadi itu yang bisa terbina, Pak Sukirno. Iya. Nah, kemudian dalam kaitannya peribadatan, bagaimana umat-umat di sini ketika piodalan ataupun mungkin sehari-hari dulu saja, sembahyang Trisandya atau Purnama Tilemnya bagaimana Pak Sukirno? Terima kasih. Di khususnya wilayah Dodol ini, masyarakatnya ke pura setiap hari yang paling dekat, di lingkungannya yang dekat. Dan pada waktu Purnama Sidi, Purnama Tilem, berbondong-bondong ke pura ini untuk berbakti bersama yang dipimpin oleh Romo Mangku, Romo Pinandita yang ada di sini. Ya. Dan juga Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Kasembon, sekarang desa berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan rutin, tidak ada waktu yang tidak terlaksanakan. Dan selanjutnya selain di Kepura, juga ada namanya kegiatan Anjang Sana, ke rumah-rumah untuk melaksanakan Pitra Puja Atma Wedana yang dilaksanakan oleh khususnya masyarakat Hindu di sini. Jadi giliran gitu Pak Sukirno. Betul. Nah, terus sekarang ini dalam tanda petik ini ya para pemirsa, apakah ada umat-umat kita tuh merasa ribet? Aku ribet ya masuk agama Hindu, iya tiap hari kok kudu ngaturan persembahan dan bagaimana itu Pak? Tidak ada di sini, mohon maaf, sejak dengan adanya masyarakat Hindu yang ini tidak pernah ada merasa ribet. Karena apa? Sudah punya landasan tatwanya tadi. Tatwa susila upacaranya dilaksanakan dengan sangat sederhana. Karena Tuhan tidak meminta. Betul. Bakti itu Tuhan tidak meminta. Tetapi kita sadar bahwa kita makan, kita hidup, kita mempunyai sesuatu. Ini karena Tuhan Yang Maha Esa. Bukan karena kerja kita sendiri. Iya, betul. Kalau kita kerja sendiri otomatis tidak mungkin ada orang miskin. Kaya semua. Tetapi Tuhan yang lebih kaya. Kita tinggal memohon saja, jadi bekerja sesuai dengan karmanya sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Ya, Bapak Ibu para pemirsa setia TVRI Jawa Timur, apa yang dipaparkan oleh Pak Sukirno dengan pertanyaan saya tadi terkait dengan sarana atau bentuk upacara atau sarana upakara, ternyata di sini tidak menjadi beban. Karena apa? Budaya-budaya yang ada di daerah sini, tradisi atau kebiasaan itu sudah dijalankan dengan baik. Sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam kitab Manawar Dharma Sastra juga mengatakan bahwa acara, kebiasaan atau tradisi adalah salah satu sumber kebenaran, Pak Sukirno. Sehingga itu ayo ditegakkan, ayo dijalankan. Apapun bentuk sarana persembahan itu, kalau kita melihat isinya itu sama, Sama. Patram puspam palam toyam. Yome baktio prayo jati, tad aham baktio pakritam, asnawi prayatat manah. Dengan mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah dan segelas air yang didasari atas rasa bakti. Sekali lagi, rasa bakti itu akan diterima oleh Sang Hyang Widya atau Tuhan Yang Maha Esa. Pak Sukirno tadi juga mengutip bukan besar kecilnya, tetapi adalah ketulusan hati. Betul. Kalau kita lihat Saras Camucaya Sloka 208 itu mengatakan,
Natan permana kuehanya, ya diapen sakueh ning drebia nikang wang punia kenanya, yan agelah budinya kapu alang-alang tan tulus tiaga, tan pepalike. Sang kesepania seradaning manah maka sadaning palanike. Apa maksudnya? Sekalipun semua miliknya Pak Sukirno, semua loh. Ya. Semua miliknya dipersembahkan. Tetapi hatinya yang agelah budinya, kalau hatinya ragu-ragu, tidak tulus ikhlas, tanpa paleike tidak akan berpahala persembahan. Betul. Jadi sang kesepania seradaning manah maka sadaning palanike. Kuncinya intinya adalah ketulusan hati yang membuat persembahan itu menjadi berpahala. Nah, Bapak Ibu para pemirsa setia sentuhan iman Hindu, jadi kehidupan yang harmonis itu terjadi, kehidupan yang harmonis akan terbangun ketika kita semua menyadari memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita Pak. Iya. Ya, mungkin Pak Sukirno bisa juga menjabarkan tentang bentuk-bentuk tinggi rendahnya upacara, bagaimana ada 3 kategori, nista, madya, dan utama di kelompok sini, bagaimana Pak Sukirno? Khususnya tingkatan-tingkatan yatnya yang di sini, upacara di sini, itu sebenarnya ada. Namun masyarakat itu terbiasa menjalankan yang di utama, madya, itu tidak terhitung. Ya. Tidak, sehingga yang niatnya adalah ketulusan saja. Ketulusan hati. Jadi itu tidak dinilai dari besarnya upacara, kecilnya upacara, tidak itu. Karena sudah dijelaskan di dalam kitab, paling tinggi itu adalah yang pertama, yang paling tinggi adalah ketulusan hatinya. Benar. Itu. Kalau kita diukur dengan besar kecilnya, itu tidak nyampe. Karena apa? Karena Tuhan tidak meminta seperti itu. Tuhan tidak meminta-minta, Sang Hyang Widi tidak meminta. Yang memberikan itu adalah ketulusan dirinya sendiri, yang niat dirinya sendiri, otomatis itu akan nyambung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Jadi Bapak Ibu para pemirsa setia sentuhan iman Hindu, jadi bagaimana setiap pemberian-pemberian kita, khususnya kepada Sang Hyang Widi itu tidak dilihat dari besar kecilnya, tetapi dari ketulusan hati kita. Betul. Karena apa? Apa yang kita persembahkan itu adalah juga milik beliau, Betul. Beliau. Jadi kalau kita kemudian menganggap itu adalah milik kita, itu mungkin suatu kesombongan, Pak Sukirno. Betul. Karena apa yang kita persembahkan itu adalah milik beliau, yang merupakan wujud, saya bilang ya, wujud eksternal atau lambang dari hati kita, Pak Sukirno. Ya. Mungkin kalau patram, kalau daun itu adalah lambang dari tumbuh kembangnya pikiran. Jadi kita mempersembahkan pikiran kita yang suci, yang hening kepada Sang Hyang Widi. Ya. Kemudian puspam adalah bunga. Bunga adalah lambang cinta kasih dan rasa bakti. Cinta kasih dan. Nah, bagaimana kapan kita bisa mendapatkan bunga kalau kita nggak mau nanam bunga, Pak Sukirno? Demikian juga palam. Patram, puspam, palam. Buah. Buah, bagaimana kalau Pak Sukirno jelaskan tadi kalau kita tidak mau merawat, menanam, itu nggak mungkin kita dapat itu. Apalagi di sini saya lihat tuh duriannya, buahnya banyak sekali duriannya. Jadi itu adalah bentuk persembahan sebagai wujud dari hati kita, wujud dari kerja kita kepada Sang Hyang Widi Wasa. Karma. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa setia TVRI Jawa Timur, dalam acara Sentuhan Iman Hindu, bagaimana kehidupan yang harmonis di Pura Giri Murti Sakti, Desa Wonoagung, Desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon ini akan terus terbina, terus terjaga, dan dapat menciptakan suatu kekuatan dalam membangun Indonesia tercinta ini di tengah keberagaman. Ya, Pak Sukirno sebagai anggota FKUB tentu sangat paham sekali dengan keberagaman-keberagaman yang ada. Mungkin sebagai kesimpulan akhir dari Pak Sukirno, bagaimana moderasi beragama dalam menciptakan keharmonisan itu dalam konteks keberagaman ini, Pak Sukirno, silakan. Terima kasih. Dalam mewujudkan kerukunan dalam
bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, tentu kita harus ingat masing-masing agama mempunyai tuntunan dan ajaran. Kalau kualitasnya mereka diajarkan tatwanya dengan baik, tentu agama apapun mengajarkan kepada umatnya dan kualitasnya tentu saling mencintai dan menghormati, maka terjadilah kerukunan di dalam berbangsa dan bernegara itu. Tanpa itu, saya yakin, tanpa kita membimbing tatwanya, tidak mungkin masing-masing di dalam negara ini akan rukun, damai, dan sejahtera. Maka khususnya di Ndodol ini, kerukunnya terjaga antara agama satu dengan yang lain. Contohnya antara Hindu dan Islam saling mendukung, dalam konteks usaha pun saling mendukung, dan juga dari Kristen dan Katoliknya, semua saling berbaur untuk berusaha, saling mencintai dan menghormati, tidak saling mengklaim saya yang paling benar. Itu. Oke, terima kasih Pak Sukirno untuk kesimpulan akhir. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa setia Sentuhan Iman Hindu dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur bersama TVRI Jawa Timur, bagaimana kehidupan yang harmonis itu kita bangun dengan kita saling menghargai, saling menghormati, bahwa perbedaan adalah sesuatu keniscayaan yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Demikian acara Sentuhan Iman Hindu pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.